Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberi kesehatan yang baik dan tetap bersemangat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Selesai. Perkenalkan, saya Ibu Yeni, guru matematika SMA Negeri 1 Mamuju. Saya mengucapkan selamat bergabung dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bab 1 dimensi 3 yang meliputi kedudukan titik, garis, dan bidang, kemudian jarak, titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik, garis, dan bidang. 1. Kedudukan titik terhadap garis. 2. Kedudukan titik terhadap bidang. 3. Kedudukan garis terhadap garis lain. 4. Kedudukan garis terhadap bidang. 5. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. Kedudukan titik terhadap garis. Perhatikan gambar. Pertama, titik terletak pada garis. Pada gambar tersebut, titik A dan B terletak pada garis L. Kedua, titik terletak di luar garis. Pada gambar tersebut, titik C terletak di luar garis L. Contoh soal. Perhatikan balok berikut. Diketahui titik K dan titik L merupakan titik tengah rusuk PS dan rusuk TW. Tentukan kedudukan. Bagian A, titik P terhadap garis TU. Bagian B, titik T terhadap garis LW. Bagian C, titik K terhadap bidang PSWT. Bagian D, titik U terhadap bidang KRVL. Perhatikan gambarnya. Kita akan menjawab bagian A, titik P terletak di luar garis TU. Bagian B, titik T terletak di luar garis LW. C, titik K terletak pada bidang PSWT. D, titik U terletak di luar bidang KRVL. 2. Kedudukan titik terhadap bidang. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 3 titik, yaitu titik A, B, dan C, serta bidang alfa. Kedudukan titik terhadap bidang sebagai berikut. A. Titik terletak pada bidang. Pada gambar tersebut, titik A dan B terletak pada bidang alfa. 2. Titik terletak di luar bidang. Pada gambar tersebut, titik C terletak di luar bidang alfa. Contoh soal. Perhatikan balok berikut. Diketahui titik P dan titik Q merupakan titik tengah rusuk EF dan rusuk GH. Tentukan A. Kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. Bagian B. Kedudukan titik Q terhadap bidang ADHE. Jawaban, titik P
terletak pada bidang A, B, F, E. B. Titik Q terletak di luar bidang A, D, H, E. Kedudukan garis terhadap garis lain. Perhatikan gambar berikut. Bagian A, 2 garis berpotongan. Pada gambar A, garis M dan garis N saling berpotongan. Garis M dan garis N dikatakan berpotongan karena kedua garis terletak pada bidang alfa, dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik A. Gambar B, 2 garis sejajar. Pada gambar B, garis P dan garis Q saling sejajar. Garis P dan garis Q dikatakan sejajar karena kedua garis terletak pada bidang alfa, tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Bagian C, 2 garis bersilangan. Pada gambar C, garis R dan garis S saling bersilangan. Garis R bersilangan dengan garis S karena R terletak pada bidang alfa, sedangkan garis S menembus bidang alfa. Dengan pengertian lain, kedua garis pada bidang yang berlainan, dan kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar balok. Pertanyaan, tentukan pasangan garis yang saling bersilangan. Dari sini banyak sekali garis yang akan kita temukan bersilangan. Ya, sebagai contoh, AB bersilangan dengan CG. AB bersilangan dengan DH. BC bersilangan dengan AE. BC bersilangan dengan DH. CD bersilangan dengan AE. CD bersilangan dengan BF. Silahkan dilanjutkan, masih banyak yang akan kamu temukan. 4. Kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Pada gambar A, garis M dan garis N terletak pada bidang alfa. Oleh karena setiap titik pada garis terletak pada bidang alfa, maka garis itu juga terletak pada bidang alfa. Bagian B, garis sejajar dengan bidang. Pada gambar B, garis K terletak pada bidang alfa dan garis L terletak di luar bidang alfa. Oleh karena garis L sejajar dengan garis K, maka garis L sejajar dengan bidang alfa. Bagian C, garis memotong atau menembus bidang. Pada gambar C, garis H dan garis J memotong atau menembus bidang alfa, berturut-turut di titik A dan titik B. Garis J memotong tegak lurus bidang alfa. Akibatnya, garis J akan tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa. Contoh soal, perhatikan kubus berikut. Tentukan pasangan garis dan bidang yang saling sejajar. Jawaban, garis AB sejajar dengan bidang DCGH. Garis AB sejajar dengan bidang EFGH. EF sejajar dengan bidang ABCD. EF sejajar dengan bidang DCGH. Garis FG sejajar dengan bidang
ADHE garis FG sejajar dengan bidang ABCD dan seterusnya. 5. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. Perhatikan gambar berikut. Bagian A, dua bidang sejajar. Pada gambar A, bidang alfa dan bidang beta saling sejajar. Kedua bidang dikatakan sejajar karena tidak mempunyai garis persekutuan. Bagian B, dua bidang berpotongan. Pada gambar B, bidang alfa dan bidang beta saling berpotongan. Kedua bidang dikatakan berpotongan karena mempunyai satu garis persekutuan, yaitu garis AB. Garis persekutuan itu disebut garis perpotongan bidang alfa dan bidang beta. Contoh, perhatikan kubus di samping. Sebutkan pasangan sisi yang sejajar. Pertanyaan berikutnya, sebutkan sisi yang memotong sisi KNRO. Jawaban, sisi OPQR sejajar dengan bidang KLMN. Kedua, sisi KLPO sejajar dengan bidang NMQR. Ya, masih ada sisi yang lain. Selanjutnya, sisi KLPO memotong KNRO. Sisi OPQR memotong KNRO. Sisi NMQR memotong KNRO. Sisi KLMN memotong KNRO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.